Kalau kita membahas tentang penyakit kambing domba, ya sebenarnya ada 3 yang sering dialami di IW Farm ini. Mungkin dia demam, terus dia diare atau mencret. Yang ketiga ini adalah sakit mata. Penanganannya cukup mudah. Nanti kalau teman-teman kurang paham bisa hubungin di tim kami ya di JB Farm. Mungkin nomornya ada 0812 1212 3362. Kami sangat terbuka kepada siapapun yang pengen belajar. Kenapa, Mas? Saya sudah mengalami bagaimana torok. Torok itu rugi ya, keblondrok. Terus merasakan tiba-tiba domba mati, itu sedih banget. Kemarin saya sedikit cerita. Ada temen yang hubungin saya, Mas Dila punya dorper. Saya telepon langsung. Ya Mas, namanya Mas Dian, orang Pare. Kalau teman-teman di Kediri, di Pare, pegiat dakwah, itu beliau muridnya Ustadz Rifki Jafar Talib. Saya telepon, Mas Dian, mau ternak Mas? Iya Mas, gini Mas Dian nanti saya calling sama tim saya. Kita ajarin semua yang Mas Dian butuhkan. Dan Mas Dian gak wajib beli di kami, terserah beli dimanapun. Karena saya udah ngalamin Mas, ngalamin torok, rugi, ketipu, termasuk di penyakit teman-teman. Saya tuh sedih banget dulu tuh pernah, ya Allah, banyak cempe itu gak bisa besar, kecentet karena kurang nutrisi. Terus lahiran susah. Terus tiba-tiba kembung meninggal, banyak banget. Akhirnya saya menghajatkan, punya niat kalau kita udah besar, mohon doanya buat semuanya. JB Farm kalau besar saya pengen selamanya jadi sahabat peternak pemula. Artinya siapapun yang pengen belajar sama kami, ayo. Dengan atau tanpa beli produk kami insya Allah siap menyedekahkan ilmu kami. Kayak gitu ya. Sekarang kita mau bahas tentang penyakit. Penyakit itu ada 3. Ini saya izin ada contekannya ya sama Pak Mantri Kandang namanya Mas Angga. Kalau teman-teman lihat di kontennya JB Farm sering ada yang ganteng itu memang Mas Angga itu dulu itu mantan perawat di RSUD Nganjuk. Saya minta resign ayo. Terus dia mau di sini akhirnya jadi ya perawat kandang sekaligus mantrinya di domba kambing. Pertama itu biasanya demam, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau panjenengan semuanya punya hewan ternak nggak mau makan, lemes, kelentruk, jangan panik. Saya dapat ilmu ini dari Pak Rizky Pusaka Farm di Sumedang ya. Itu beliau sultannya kambing perah di Indonesia, karena lebih kayak gitu. Saya telepon Pak Rizky, ini kenapa Pak Rizky kayak gini Pak? Mas, dicek aja di duburnya, disuruh ngasih termometer. Dicek aja kalau dia panas, demam. Bener. Jadi ada kambing di sini salah satu kesayangan kami 74, dia itu Sapira F2 kalau nggak salah. Dia lemes, kelentruk, ternyata dia demam gitu loh. Dia demam setelah kami cek, loh kok panas 3,39 sekian, 40 udah masuk demam. Lah, kalau sudah demam biasanya dia lemes dan nggak mau makan. Bapak Ibu nggak usah panik. Ada pengobatannya ya. Yang pertama itu ada suntiknya. Suntiknya namanya Medipiron ya. Medipiron itu disuntikan. Terus ada oralnya. Oral demam itu apa? Paracetamol. Jadi dimasukin aja lewat digerus terus dikasih air terus dicekokin gitu loh. Entah pakai alat suntik atau gimana caranya terserah. Yang penting bisa masuk ke badan. Itu ditunggu aja. Mungkin sehari 2 kali, pagi, sore, sama dikasih makanan yang palatabilitasnya tinggi. Entah dikasih ampas tahu, intinya harus ada nutrisi yang masuk ke badannya. Sekarang panjenengan coba rasakan, kalau lagi demam kan malas makan. Nah, kambing domba juga kayak gitu. Itu yang pertama, yang biasa terjadi adalah demam. Akhirnya malas makan. Yang kedua ada diare. Nah, diare ini ya juga ada obat-obat oralnya. Obat oralnya itu kira-kira ada Oralit, zinc, Metronidazil sama Lopra. Kalau Bapak merasa aduh kok susah Mas, silakan telepon tim kami 0812 1212 3362. Nanti silakan belajar banyak. Jadi kalau diare, nah yang ini agak serem. Bapak Ibu kalau punya kambing domba diare, percepatlah pengobatan karena pengalaman saya ini dekat sama nyawa kayak gitu. Terus biasanya lagi ada satu penyakit namanya itu sakit mata. Nah ini kalau di domba jarang, tapi biasanya ada di kambing. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Kenapa kok kambing itu sering sakit mata? Tapi pengobatannya gampang Bapak Ibu semuanya. Pengobatannya adalah pakai rebusan daun sirih ya. Itu dikompres air hangat, rebusan itu diusap-usapin di mata aja sama kalau nggak dikasih super tetra. Jadi sesimpel itu. Intinya nggak usah khawatir. Kalau kita beternak, selagi kita itu humble, kita gerapyak, kita bisa terbuka bergaul sama siapapun, nanti akan banyak kok peternak yang bantu kita. Karena saya juga kayak gitu dulu itu. Awalnya itu agak susah bergaul, akhirnya saya merasakan barokah silaturahmi peternakan kayak gini ternyata ya. Setelah kita ketemu sama orang, ngobrol,
banyak belajar, banyak tahu gitu loh. Kalau Bapak Ibu pengen shortcut, silakan hubungi tim kami 0812 12 13 362 atau boleh main ke sini. Belajar kapanpun boleh, ada tempat tinggal, ada makannya, kita kasih gratis semuanya. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin tentang kotoran kambing domba nggih, atau kita lebih sering sebut serintil ya. Bapak Ibu pecinta YouTube spesialis ternak, kadang itu ada orang pengen mulai ternak itu sudah overthinking duluan. Takut nanti kalau nggak laku gimana? Oh ya Allah, saya ini nggak punya basic ternak, serius. Saya mengawali ini semuanya karena berkah arahan guru dan saya berkah manut gitu loh. Atau mungkin bahasa awamnya nekat dan yakin gitu loh. Saran saya beternaklah, minimal ambil berkahnya. Saya punya anak 3 nggih, cewek, cowok. Saya sudah bilang sama istri, anak-anak saya nanti mau kuliah, mau enggak, bebas. Yang penting syaratnya pertama adalah mau ngaji, yang kedua mau berbisnis. Atau ada yang lebih tinggi lagi daripada berbisnis apa? Beternak. Karena bagi saya, beternak lebih susah daripada berbisnis. Ternak itu ngajarin sabar, ngajarin tawakal, ngajar macam-macam dedel duel, insya Allah berkahnya banyak, bisa mengikis ego. Gitu. Lah, kenapa saya sampaikan ini? Saya pengen memotivasi panjenengan semuanya untuk ayo belajar ternak walaupun hanya dengan 1-2 ekor kambing atau domba. Buktikan keberkahannya. Termasuk ngopeni wedhus niki nggih, itu ibaratnya setiap hal yang mereka keluarkan itu bisa kita manfaatkan. Bahkan dari sesuatu yang katanya najis. Apa? Kotoran. Gitu loh. Kenapa? Karena kotoran ini kita bisa olah agar menjadi pupuk, dijual lagi menjadi uang, bisa kita olah untuk pakan ternak kita. Di Kediri, di daerah Wates, ada seorang namanya Mas Andi. Dia itu bahkan sekitar 6 juta kalau nggak salah saya hitung pemasukannya tok dari kotoran, dari kohi, dari serintil setelah diolah jadi pupuk. Karena kebetulan Mas Andi ini adalah seorang marketing pupuk sebelum dia terjun ke dunia ternak. Artinya ayo buktikan, insya Allah enak-enak 1, 2, 3 ekor kambing atau domba, rasakan berkahnya. Dan di sini sendiri bagaimana cara untuk pengolahan kotorannya. Jadi di kandang kambing yang di Manyaran, kandang bandara, itu di atasnya tempat syuting ini ada namanya rumah panggung. Rumah panggung ini biasanya buat menerima tamu, atau enggak malam Jumat itu ada pengajian, kita baca Maulid Alatos, baca Rotib Al-Hadad, Rotib Alatos, malam Jumat di sini. Dan ketika di sini lagi pengajian, yang pasti kan nggak mungkin kalau bau gitu loh. Dan artinya ada cara-cara gimana agar kotorannya ini nggak bau, dan ada cara-caranya agar gimana kotoran bisa dimanfaatkan. Kami membersihkan kotoran ini seminggu 2 kali, nggih. Nah, kemarin kami bilang sama Mas Angga pengelola kandang, Mas, ini kok agak bau ya ketika hujan. Oh iya Mas, kalau kena air itu kotoran lebih bau. Itu ada semacam kayak bubuk-bubuk, gimana caranya agar bisa menjadi nggak bau. Intinya Bapak Ibu nggak usah takut tentang baunya kotoran, enggak, itu semua bisa diatasin ya. Nah, setelah panjenengan tuntaskan sendil-sendil ini diangkat, itu bisa kita langsung berikan ke mana, tanaman. Tapi nggak langsung juga sih, dikasih satu cairan, dibiarkan, mungkin selama seminggu 2 minggu difermentasikan, terus kita bisa sebarkan. Tapi kalau kita mau jual lagi sebagai pupuk, harus kita giling, harus kita packaging. Ini terserah mau seperti apa. Insya Allah ini bisa digunakan, bisa diuangkan juga, bisa dimanfaatkan. Atau kalau panjenengan pengen menambah keberkahan, kasih kepada petani gitu loh. Kami sudah beberapa kali ngasih ke para petani. Jadi kan ini kan di daerah pondok pesantren ya. Pondok pesantren Asidik ini di daerah desa-desa gitulah ya, di daerah pergunungan kayak gitu. Nah, akhirnya ketika ada petani-petani kecil di sini, kita kasihkan gitu aja. Kita kasih. Terus ada yang orang besar bawa truk ambil serintilnya. Beliau nggak mau gratis. Apa? Dia ngasih uang sekitar ya 500 sampai 1 jutaan, mungkin di tengah-tengah itu ya. Akadnya apa? Buat pondok pesantren, buat kegiatan sosial. Jadi panjenengan bayangkan, ketika kita melihat konsep ternak ini di luar daripada bisnis, lebih daripada bisnis, ada banyak manfaatnya loh. Salah satunya itu, apalagi kita kan kemarin lagi musim pilpres ya, katanya itu kan pupuk susah. Lah ini bisa menjadi ladang pahala kita, menyediakan kita punya serintil, sedekahkan aja kayak gitu.
kalau teman-teman tanya tentang Mas, gimana sih kira-kira kambing domba ini dalam setahun bisa beranak berapa kali, kawinnya seperti apa. Jadi memang ada ya di daerah Jawa Baratan itu sudah mengembangkan kawin suntik. Untuk kambing atau domba saya kurang tahu tepatnya. Tapi 2,5 tahun saya beternak di Kediri, saya belum pernah tahu itu di Kediri untuk kambing domba. Nah akhirnya di sini itu kami memakai 2 sistem kawin, Bapak Ibu semuanya. Pertama kawin tubruk, kawin paksa. Yang kedua kawin koloni. Kalau ditanya Mas Abdillah lebih suka yang mana? Jujur saya pribadi suka yang kawin tubruk. Kenapa? Alhamdulillah kami diberikan rezeki punya alat USG seperti itu. Alat USG itu bisa ya kayak orang-orang hamil. Jadi bisa dari sini hamil berapa lama kira-kira dari besar janinnya. Jadi kalau saya lebih milih kawin tubruk. Jadi betina nih kelihatan birahi, terus jantan kita keluarkan. Atau bahkan kalau jantannya pinter, pemerkosa, kita punya di sini namanya Jono. Itulah domba yang dikasih sama guru saya kasih nama Jono, besar banget. Itu pemerkosa banget, nggak usah nunggu domba birahi dikawin sama dia. Itu saya paling seneng karena mudah ngontrolnya. Nanti setelah mungkin seminggu kita kawinkan 2 kali, terus 2 minggu setelah kawin kita USG. Ketika dia sudah hamil kita tandai pakai kalung, kita sendirikan. Nah tapi ternyata nggak semua hewan bisa kayak gitu loh. Saya kan di sini ada pejantan Texel, pejantan Merino, ada kambing Anglo-Nubian full blood juga. Ternyata nggak semua itu pemerkosa gitu loh. Nggak semua sepinter Jono untuk ngawinnya. Akhirnya apa terjadi? Ya sudah, kita kolonikan mereka. Cuma sebenarnya ini semua itu kan ada plus minusnya ya. Plusnya koloni itu simple. Kita bisa biarkan aja alami dia kawin-kawin sendiri, beda-bedasin. Tapi secara kekurangannya kita bisa ngontrol mereka. Bahkan nggak bisa memprediksikan HPL-nya. Panjenengan percaya nggak? Bahkan kami itu di database hewan ternak kami itu ada HPL-nya loh. Kita bisa mengecek ini estimasi kelahiran bulan sekian. Jadi kalau sudah masuk kehamilan di bulan keempat, kita sendirikan persiapan untuk kelahirannya. Tuh Mas, kok bisa? Karena kan kawinnya kan paksa. Dikawin tanggal sekian, USG tanggal sekian, kita langsung estimasi. Oh, berarti bisa lahiran bulan sekian. Tapi mungkin itu tidak semua peternak bisa melakukannya, nggih. Artinya adalah tidak semua yang saya katakan pasti benar kok gitu. Pasti ada kurangnya juga. Ini hanya untuk sekedar referensi aja. Dan sebenarnya kalau kita pengen berharap nggih, ibaratnya adalah harusnya itu bisa loh, setahun itu bisa manak 2 kali. Kenapa kayak gitu? Kan gini, siklus kambing domba hamil itu selama 5 bulan. Ya, anggaplah ini Januari ya. Januari dia Januari tanggal 1 dia hamil ya. Berarti kan dia melahirkan di bulan berapa? Bulan 5 atau Mei. Dan biasanya 1 bulan setelah dia melahirkan itu mulai untuk birahi gitu loh. Nah kalau siklus ini bisa kita jaga, insya Allah Bapak Ibu bisa memiliki kelahiran 2 kali dalam 1 tahun. Mas Abdillah, apakah sudah terjadi? Ada di sini. Ada 2 ekor merino kami, namanya Menik sama Bella. Jadi kalau merino kasih nama. Merino lucu sekali, domba batur itu bulunya full banget. Alhamdulillah kemarin pejantan kami namanya Amin itu juara 1 di Blitar. Itu Bella sama Menik itu sekarang anaknya kira-kira usianya 2 bulan. Tapi alhamdulillah sudah hamil. Kenapa? Alhamdulillah timenya tepat. Dimasukin pas birahi, dikawin sama Amin, USG positif, langsung deh di kandang sendirian. Jadi sekarang dia menyusui juga sudah hamil gitu. Akhirnya bisa kok. Saya juga pernah baca peternak kambing perah ya. Itu juga bisa dalam setahun 2 kali. Artinya kita bisa mengikhtiarkan apapun yang kita inginkan selama kita fokus dan benar-benar dalam mewujudkannya seperti itu. Jadi kalau bicara tentang kambing perah nggih, itu ngeri-ngeri sedap gitu loh. Ngerinya kenapa? Banyak penipu. Banyak penipu. Saya juga pernah ke Blondro. Akadnya itu beli sapera. Tapi kok katanya teman saya peternak, itu juga pernah di syuting panjenengan Mas 9 bulan yang lalu, Mas Marsa, Mas Dana. Itu kalau prediksinya teman-teman intinya kayaknya bukan sapera deh. Dan setelah saya rawat beberapa bulan memang tidak menunjukkan bahwa dia itu seperti sapera gitu. Jadi memang banyak sekali penipu. Hati-hati banget di dunia kambing perah. Itu ngerinya ya. Kita nggak bisa hidup di dunia itu pengen penaknya tuh nggak iso gitu loh. Harus ada plus sama minusnya toh. Ngerinya di situ banyak
penipu ya. Hati-hati banget loh Mas. Lah banyak penipu, terus gimana saya bisa memulai kambing perah ini? Oh ada caranya, nanti kita bahas ya. Pertama ngerinya itu banyak penipu. Yang kedua adalah kambing perah itu ada kok. Ada yang ambingnya itu 1 liter ada, 2 liter ada, 3 liter, bahkan rekor sampai 6 liter. Kami itu ada di sini itu. Namanya Sapina. Kami beli dari Pak Wahyu dari Jogja. Itu keturunan Kendedes, itu 6 liter sehari. Tapi alhamdulillah sudah laku. Ini kita jual 1 paket dari teman-teman Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Tapi teman-teman tahu nggak ngerinya kambing yang susunya besar? Dia rawan terkena penyakit namanya mastitis. Mastitis itu apa Mas? Ketika dia diperah ya, itu kan apa ya kayak putih ini kan kebuka tuh. Lah ketika tidak segera ditangani dengan baik, diberi seperti cairan betadine atau apalah, ketika dia tidak segera menutup, terus bakteri masuk, lah langsung mastitis. Susunya rusak, susunya tuh yang kita minum cairan dulu. Terus yang kedua adalah mengeras. Secara teknis akhirnya si ambing kambing tadi ya tidak bisa melakukan produksi susu lagi. Itu kengerian kedua. Kengerian ketiga itu gampang sakit kambing perah itu. Tapi nggak apa-apa. Selama tidak ada resiko, berarti mungkin di sana tidak ada peluang. Kan high risk high return, kan bisnis kayak gitu. Nah sekarang saya ngomongkan sedapnya. Sedapnya apa teman-teman? Insya Allah kalau panjenengan beternak kambing perah ya, saya ngomong dari urusan akhiratnya mungkin ya, non teknisnya mungkin ya, itu berkahnya luar biasa banget. Nabi Muhammad ya meminum susu kambing, memakan daging kambing. Bahkan teman-teman tahu, saya tuh ngerasa kayak apa ya, berkahnya kambing tuh banyak banget. Ada orang sakit mungkin TBC, sakit jantung, dia tuh apa ya, di tulangnya ada masalah, itu sembuh setelah minum kambing. Wah istilahnya kambing itu dari sisi keberkahannya, akhiratnya. Tapi dari sisi teknisnya, duniawinya, kita nggak perlu capek keluar kandang untuk trading, untuk mungkin jadi belantik, nggak perlu. Kita cukup di rumah. Kalau panjenengan pinter digital marketing, wah tambah cepet lagi. Artinya susu itu bisa menemukan pasarnya sendiri, gitu loh. Walaupun ada banyak orang yang nyinyir, ginilah, gitulah, gini, ya sudahlah, kita tutup telinga aja, kita fokus maju ke depan. Artinya saya mau menyampaikan sebenarnya prospek susu ini besar banget. Tapi teman-teman nggak boleh ambil enaknya tok. Pasti butuh yang namanya proses, perjuangan. Jujur, saya belanja ini kira-kira sekitar tahun lalu ya. Jadi ketika saya konsep menjadi pakar produktif, ya kan saya Citra ini pakar produktif. Saya memberikan konsep yang matang kepada para wakif agar mereka mau memberikan uangnya diwakafkan kepada peternakan ini. Saya bikin namanya program ini kambing perah, karena saya kasih presentasi bahwasanya ini susahnya bisa harian gini gitu. Tapi apa teman-teman? Saya belanja kira-kira anggaplah 70-80 ekor. Itu sudah banyak yang terseleksi, yang terbaik sisa mungkin 40-an di sini. Artinya tidak semudah itu juga kambing perah. Jangan percaya sama orangnya. Gila, saya jujur pengen mengajak teman-teman beternak. Tapi saya nggak pengen jualan keenakannya aja. Kamu harus tahu dong. Kamu harus tahu gimana nggak enaknya termasuk kambing perah. Harus melalui proses seleksi, harus ini, harus itu. Kalau teman-teman pengen belajar, monggo kita bisa. By phone bisa, by chat bisa, datang juga bisa. Dia teman-teman luar kota bisa nginep di sini juga. Ada banyak kamar di situ bisa dipakai juga gitu loh. Nah, itu sedapnya tentang kambing perah. Jadi prospeknya bagi saya ini Masya Allah sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena belum banyak pasar yang tersentuh. Bagi saya kan memang bukan basic peternak, tapi alhamdulillah diberikan basic pebisnis. Bagi saya seorang pebisnis sangat melihat peluang pasar ini. Contoh, susu kambing kami ini ya, kita jual ini di reseller itu 25.000 per liter. Oke? Tapi untuk end user kita jual 40.000. Loh Mas, kok sembal itu mau diambil? Mau dong. Kenapa? Karena tahu khasiatnya. Untuk orang tua sudah terbukti, sudah banyak testimoni apa? Testimoni adalah menyembuhkan berbagai macam penyakit yang sudah lama dideritanya lewat minum susu kambing. Walaupun ada beberapa orang yang nggak kuat untuk minum di lambungnya. Mohon maaf, mungkin mencret, mungkin ini, mungkin itu. Ya bagi saya itu bukan keburukan daripada susu kambing. Tapi kan ada orang yang alergi terhadap sesuatu. Ada alergi seafood, alergi kacang ya. Anggaplah seperti itu sebagai sebuah sunatullah, sebagai suatu kelengkapan kehidupan ya.
Jadi itu di orang tua sudah banyak testimoni. Di atlet, kalau panjangan tahu Persik Kediri dulu ketika juara itu ada kapten namanya Haryanto. Itu Pak Haryanto bilang beli susu di depan sini. Katanya intinya nafas lebih panjang. Dan ada juga atlet sepak bola mungkin kelasnya Tarkam ya. Itu juga bilang intinya setara stamina juga bagus. Ada lagi pasarnya apa? Pasar yang lagi program hamil. Susu kambing ini bisa meningkatkan vitalitas pria dan meningkatkan kesuburan. Mohon doanya salah satu tim kami ada yang sedang saya ikhtiarkan semoga cepat hamil gitu loh. Suaminya yang sering ngonten di YB Farm, Mas Nopem itu, kita ikhtiar banget gimana biar cepat hamil. Mas Nopemnya saya suruh tiap hari minum susu kambing. Pasar ketiga, pasar keempat yang paling seksi, paling gurih, paling micin apa? Anak-anak. Jadi susu kambing ini Bapak Ibu semuanya itu dipercaya bisa meningkatkan kecerdasan anak. Saya di rumah itu nyetok susu kambing untuk ketiga anak saya. Usianya Fatimah itu usia 5 tahun, Ahmad usia 3 tahun, Jabir usia 2 tahun. Saya gelontor susu kambing karena saya percaya mereka lebih cerdas untuk minum susu kambing, lebih gak gampang sakit. Lah, kita kan bisa sasar pasar ini toh. Siapa? Sasar pasar bapak ibu muda yang baru punya anak. Pasti kalau untuk anak, mereka akan menggelontorkan semua uang buat mereka. Ya toh, buat anaknya itu. Kita bisa main di situ. Artinya kalau percaya sama saya nih ya, selama kita bisa memainkan pasar di situ dan kita mau survive ya, dan bisa melihat peluang dan mau belajar digital marketing, panjenengan coba cek deh www.susukambing.yib mana? Ini nih. www.susukambing.yib. Jadi saya jelaskan semuanya gitu loh. Saya main dunia digital marketing akhirnya ini mantap. Artinya kalau teman-teman mau belajar banget, insya Allah prospeknya sangat luar biasa. Dan satu pesan saya, jangan mudah percaya sama cibiran orang lain yang mengatakan bahwasanya ini bermasalah, ini udah tutup mata, pakai kacamata kuda, jalan ke depan. Itu. Jadi kalau untuk harga kambing itu macam-macam. Kemarin itu kita jual yang jantan ya, itu masih usia nyusu ya, mungkin 2 bulan. Kita jual sekitar 1 jutaan. Itu untuk yang apa namanya jantan. Tapi kalau untuk betina ya, karena memang kita harus jujur ya, kalau ngomongkan prospek kambing perah kita harus cari yang betina lebih mahal. Kalau betina yang mungkin usia 4 bulanan sudah mandiri makan itu sekitar 2,5 juta. Mas, kok mahal ya? Iya no mas, gitu loh. Kan itu bisa menghasilkan susu tiap hari, jadi memang agak mahal daripada cempe-cempe domba atau cempe kambing biasa. Nah, kalau untuk usia sekitar 8 bulan, 10 bulan yang siap kawin, itu ada di angka kisaran 4 jutaan. Itu untuk saper yang biasa. Nah, tapi kalau pengen yang super, itu bisa di 6 juta, 7 juta, 8 juta. Loh, perbedaannya di mana mas? Tergantung di genetik. Main FF-an juga ada, atau mungkin dia keturunannya siapa, atau yang ketiga tergantung dari recording indukannya. Kan itu bisa berjualan. Di sini tuh ada ya kambing yang bisa dibilang susunya kanan kiri ambing sudah rusak, mastitis. Tapi kita pertahankan anaknya, kenapa? Karena ambingnya bagus banget. Dia itu masih usia berapa ya? 3 bulan, tapi sampun nyepuk di ambingnya itu. Jadi bagus banget, dan kayak gini mahal banget. Kita ada juga namanya Santi Sinta, itu 2 ekor F4. Kita jual kalau panjang kerso itu kita lepas sekitar 15 juta. Jadi per ekor sekitar 7,5 juta. Kemarin kita jualan keturunan full blood Osori Sanen ya. Itu nggak ada tanduknya, jadi apa namanya ya? Dukul. Itu kita jual sekitar 10 juta. Harga kayak gitu. Kita terus barusan beli pejantan keturunan Bengkulu, Anglo-Nubian itu 13 juta. Ini macam-macam. Ya teman-teman kalau pengen nyoba, monggo langsung aja hubungin kami, karena nggak bisa digeneralisir kayak domba. Kambing itu agak ribet, tapi berkahnya luar biasa banget. Itu untuk harga kambing di sini. Kalau pengiriman, insya Allah bisa di daerah Sumatera aja. Selama Jawa, Sumatera itu ekspedisi masih ada. Saya pernah tahun lalu itu ada ikhtiar untuk ngirim ke daerah Palu. Palu itu Sulawesi ya. Itu kesusahan. Dari nggak ada barengannya, terus untuk di legalitasnya, jadi agak susah. Mungkin untuk saat ini yang kita masih bisa ikhtiarkan adalah Jawa dan Sumatera.
Saya percaya pada satu dalil ya, hadis Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat, yaitu itu simple banget. Saya sebagai orang awam, sekolah nasionalis, sangat mempercayai hadis itu, dan bahkan orang biasa pun juga bisa menghafalkan Arabnya gitu loh. Artinya sangat simpel, sederhana, tapi mana dalam. Innamal a'malu binniyat. Intinya kan amal kita tuh sesuai dengan niat kita tuh, ya kan? Kalau kita pengen berhijrah untuk seorang wanita yang kita cintai, pasti kita akan mendapatkan si cewek itu. Tapi setelah dapat si cewek itu, ya mungkin hidupnya berantakan. Kalau kita pengen berhijrah demi niat popularitas, kita dapat popularitas itu. Tapi apa yang terjadi setelah popularitas terdapat? Mungkin nggak tenang hidupnya, ya mungkin berantakan. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, semua didapatkan. Saya juga percaya untuk di peternakan ini, siapapun yang ingin beternak, selalu saya tekankan niatnya apa dulu. Pertama fun, kedua cari berkah, atau yang ketiga untuk berbisnis. Tiga-tiga ini sama-sama oke-nya, tapi pasti untuk pengaplikasiannya berbeda. Kalau panjenengan emang niatnya fun, ya berarti harus punya uang yang banyak untuk modal, untuk pakan. Kalau panjenengan cari berkah, ya berarti jangan terjebak di domba-domba yang bagus. Yang penting domba kambing punya, diopeni sepenuh hati cari berkahnya. Kalau cari bisnis yang paling serem, jangan sampai panjenengan memulai bisnis kambing domba tanpa memiliki seorang guru atau seorang mentor. Apapun yang kita usahakan dalam kehidupan ini, entah itu ngaji, ya, entah dalam pendidikan di sekolahan, di kuliahan, belajar bisnis, walaupun beternak, harus ada pembimbingnya. Jadi saran saya, panjenengan kalau pengen beternak, pertama tentukan niat dulunya yang mana, fun, cari berkah, atau berbisnis. Yang kedua, sebelum memulai, panjenengan boleh modal nekat, boleh modal dengkul, boleh pakai otak kanan, jalan dulu nanti gagal, boleh. Tapi tidak semuanya orang bisa kayak gitu. Ada kalanya kita harus realistis, at least jalan-jalan dulu ke peternakan A, B, C, D, E, ngobrol. Kalau sudah ketemu satu peternak yang enak diajak ngobrol, hati kamu klik, ngomong apa adanya. Saya dulu gitu sama Mas Ferry. Mas Ferry famous itu udah viral itu orang itu, baik banget. Mas Ferry, Mas Enggar, saya tuh mengajukan diri, Mas Ferry, tolong Mas bimbing saya Mas, saya nggak bisa Mas. Terus akhirnya kita ada tektokan, yang akhirnya memang, dan di tempat ini juga saya berpisah sama Mas Ferry, salaman, kita berpisah Mas ya. Jadi kayak gitu, ada tektokan saya minta dibimbing sama Mas Ferry, dan ada mas saya berpisah juga dari Mas Ferry. Berpisah bukan berantem, enggak, artinya sudah Mas ya, aku tak golek guru liane juga. Artinya saya yang ngajarin itu juga Mas Ferry, Mas Enggar. Di Kambing Perah ada Mas Marsa, ada Mas Hanafi. Enggak mungkin saya memulai ini kalau nggak ada mentornya. Jadi setelah panjenengan tentukan niat, tentukan dulu mau cari mentor siapa, dan datang dengan baik-baik. Layaknya seorang murid kepada seorang guru. Karena ilmu itu didatengin, bukan mendatengin kita, gitu loh. Datang, sowan, ngobrol, sampaikan niat kita untuk pengen ternak, mohon diajari. Yang ketiga, setelah tentukan niat, cari guru. Yang ketiga, baru actionlah dengan kadar kemampuan kamu. Jangan ngejar gengsi, jangan ngejar sesuatu yang tidak sesuai dengan kantong kita, jangan, nanti berantakan ya. Pun 3 itu aja. Dan teman-teman kalau mau belajar by online di Kediri, kami bukan yang terbesar di Kediri, kami bukan yang terbaik di Kediri ya, tapi insya Allah kami adalah salah satu peternakan yang pengen meramaikan dunia ternak Kediri bahkan Indonesia. Apapun ilmu yang kami miliki, monggo panjenengan serap semuanya, panjenengan ambil semuanya. Semoga ada berkahnya dan bisa menambah kebaikan di YIB Farm. Dan sekalian juga mohon doanya karena ini peternakan wakaf produktif. Semoga semua pihak yang memperjuangkan di sini, walaupun tim kandang ya,
manajer kami, Mbak Aini, tim marketing kami, tim konten kami, tim admin kami. Mohon doanya semoga Allah selalu ridho sama perjuangan kami semuanya. Terima kasih banyak.